Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, kembali kita akan membiarkan diri kita dibangun oleh Tuhan lewat firman-Nya. Kita masih terus belajar tentang prinsip bahwa anak yang kukasihi itu kutegur dan kuhajar. Kita harus bisa melihat teguran, didikan Tuhan, disiplin, sekeras apapun disiplin yang Tuhan berikan. Tujuannya cuma satu, supaya kita mengalami kehidupan, dilepaskan dari tipu daya iblis, dari jalan-jalan yang salah, seperti gereja di Laodikia. Anak yang kukasihi katanya, kutegur dan kuhajar. Supaya apa? Supaya mereka kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Mereka terlepas dari maut, dari kehancuran, dari kerusakan hidup mereka. Dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 6 sampai 9 dikatakan seperti ini. Karena Tuhan menghajar, saya bisa bayangin dia menggunakan kata menghajar, orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau kita diakui sebagai anak, kita adalah anak yang dikasihinya, maka perhatikan baik-baik, dia menghajar dan menyesah orang yang diakuinya. Jadi nggak heran kalau kita sebagai anak Tuhan yang sejati, iblis tidak senang. Dia pasti akan memberikan tekanan, dia pasti akan menekan kita, memberikan begitu banyak pencobaan dan masalah karena dianggap kita lawannya. Tapi kalau saudara adalah teman, sahabat daripada setan atau dunia ini, maka saudara tidak perlu mengalami apapun karena setan tidak perlu menjatuhkan saudara. Setan tidak perlu menyerang saudara karena saudara adalah sahabatnya atau temannya. Tetapi kalau saudara adalah musuhnya, dia akan datang menyerang kita. Jadi Tuhan ketika dia mengakui bahwa kita ini adalah anaknya, bukti daripada anak bahwa kita adalah anaknya yang sejati, maka kita tidak akan pernah luput dari yang namanya disesah, dipukul, dihajar. Kenapa? Karena Tuhan ingin memurnikan kita. Karena didikan mengandung kehidupan. Didikan membawa hikmat. Didikan itu seperti emas yang sedang dibakar untuk mengeluarkan sanga-sanga atau kotoran yang begitu melekat. Karena itu Tuhan menghajar, menyesah orang yang dikasihinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Kalau kita menanggung yang namanya sesahan, hajaran Tuhan, didikan Tuhan, itu artinya Tuhan sedang membawa kita, Bapak Ibu, sebagai seorang anak yang sejati. Dia katakan, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nggak ada, Bapak Ibu. Kalau kita dicintai, dikasih oleh Bapak, oleh orang tua kita, nggak ada anak-anak yang lepas dari namanya teguran, hardikan, bahkan mungkin sampai dimarahi kita. Tetapi tujuan orang tua cuma satu, supaya saudara keluar atau supaya saudara jangan sampai salah. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi kalau kita bebas dari teguran dan saudara jadi gereja, jadi anak Tuhan yang nggak bisa terima teguran, nggak bisa terima didikan, ini namanya saudara bukan anak Tuhan, tapi saudara anak gampangan, anak yang tidak diperhitungkan. Jadi jangan-jangan justru kita pikir kita anak Tuhan, tapi kita bebas karena di sini dikatakan tidak ada yang bisa lepas dan bebas dari yang namanya ganjaran yang harus diderita, diterima oleh setiap orang sebagai anak-anak Allah. Jadi kalau kita nggak menerima prinsip ini, berarti kita bukan anak-anak sejati, kita anak gampangan. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dari ayah yang sejati. Dan kalau saudara anak yang sejati, saudara akan menerima yang namanya ganjaran, disiplin, hajaran, teguran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Cuma satu tujuannya, supaya kita beroleh hidup yang sebenarnya, hidup yang sejati, hidup dengan nilai-nilai kebenaran, hidup dengan nilai-nilai kesucian, hidup dengan tujuan, arah yang benar yang datangnya dari Allah. Karena saudara adalah anak Allah. Allah membuat dan memperlakukan kita begitu bernilai mahal. Dia tidak ingin hidup kita disesatkan. Dia tidak ingin hidup kita berjalan dalam jalan-jalan yang salah dan keliru. Karena itu teguran, hajaran, didikan, disiplin adalah hal yang terbaik untuk membawa kita pada kehidupan. Jadi karena itu kita sedang terus belajar untuk memahami sehingga kita menyukai yang namanya didikan dan teguran. Karena didikan dan teguran adalah prinsip Bapak yang sejati.
prinsip kalau saudara anak yang sejati. Saudara tidak perlu susah dengan yang namanya teguran. Dalam Amsal pasal 1:25 dikatakan, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Jadi saudara, apa dampaknya ketika kita tidak hidup? Kita tidak mendapatkan inspirasi dari Tuhan. Dalam ayat yang ke-23 pasal 1 Amsal, berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku mau hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Ketika kita tidak mengizinkan teguran Tuhan, kita akan kehilangan banyak inspirasi dalam hidup kita. Kita akan kehilangan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita tidak boleh membenci, kita tidak boleh menolak yang namanya didikan dan teguran dari Tuhan. Kenapa? Amsal 6:23 dikatakan, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Jadi jalan kehidupan itu bernama teguran, didikan. Instruksi perintah itu adalah pelita, ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Dalam pasal yang ke-10 17 Amsal dikatakan, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran akan tersesat. Terlalu banyak orang Kristen yang akhirnya tersesat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tidak menyukai dan membiasakan. Baru nanti ditegur sedikit, kita tidak setia, lari dari komunitas, meninggalkan tanggung jawab, kita menjadi pecundang, cengeng, gak siap menghadapi teguran-teguran. Padahal teguran itu mengarahkan Bapak Ibu kepada kehidupan. Saya berdoa biar kiranya firman Tuhan ini bisa terus membawa kita punya hati yang mau ditegur. Karena kita adalah anak sejati. Karena Bapa kita, dia selalu akan mendidik dan menghajar kita, menolong kita, membawa kita pada jalan kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran ini. Kalau ada yang sakit, sembuhkan. Yang lemah, kuatkan. Yang terikat, dibebaskan. Penghiburan dan tuntunan Tuhan nyata atas kehidupan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.